Bagi orang yang takut susah, bagi orang yang takut menderita, kami berikan Al-Quran ini. Ingat, takut mati ada di kita, takut susah ada di kita, takut sedih ada di kita. Al-Quran ngenju obatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala linnasil Qur'an. Nazzalahu fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minan nasi wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bis sunnani wal Qur'an, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Ya Allah, muliakan kami dengan Al-Quran, selamatkan kami dengan petunjuk Al-Quran. Jadikan kami semua yang hadir di sini para pencinta Al-Quran, dan jadikan kami di sini orang-orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai orang muslim kita ini sudah tidak asing dengan yang namanya Al-Quran, apalagi dengan yang namanya istilah nuzulul Quran, di mana dalam sejarah nuzul Quran itu sebagian ulama mensorehkan dia turun pada malam 17 Ramadan. Nah, kira-kira kita yang tidak asing lagi dengan Quran ini, apa sih Al-Quran itu? Jangan-jangan sebagai seorang muslim megang Quran tapi tidak tahu dengan apa itu Al-Quran, ya. Karena kita ini semakin akhir zaman, Islam ini tidak lagi dengan ilmu, tapi melaksanakan Islam ini hanya dengan istilah ikut-ikutan. Maka jangan heran, karena ada ikut-ikutan, ada yang bawa pendapat baru, bimbang, ya. Ada yang nganjuk fatwa baru, bimbang, ya. Tidak tahu mana yang menjadi pokok agama, mana yang menjadi cabang daripada agama. Urusan cabang masalah agama jadi bikin ribut, jadi kita ini pecah belah. Dan mohon maaf, kita ini karena sudah tidak banyak kenal dengan Al-Quran, banyak di antara kita ini nganggap Al-Quran itu hanya sebuah buku biasa. Ini banyak di antara kita kalau punya acara nikah, ngambil Quran itu tidak tahu lagi adabnya. Berwuduk tak berwuduk, asal ngambil baik. Ya. Padahal itu qalil adab. Kalau bahasa kitanya qalil adab itu kurang ajar. Ini adalah Al-Quran kalamullah. Kemudian cara bacanya, kita ini meremehkan urusan baca Al-Quran. Kadang-kadang sudah mau mati umur belum bisa baca Quran. Ya, lebih hobi belajar bagaimana bisnis, lebih hobi belajar bagaimana jadi orang sukses, tapi urusan baca Quran tidak galak belajar. Lah belum bisa, yang dikedepankan bukan mau, tapi yang dikedepankan adalah malu. Padahal ibu-ibu mohon maaf, mati belajar bisnis belum tentu masuk surga. Tapi kalau mati baca Quran, subhanallah, jalan menuju surga. Maka ini pembuka awalnya aku nak ngomong dulu, apa dia Quran? Ya.
Kadang-kadang cak kiawan nian balik kepada Quran, balik kepada Quran. Ya, tidak ngerti apa dia maksud balik kepada Al-Quran. Ini kapan drama serius inilah Rai ini merengutnya loh ini. Ya. Tapi ini perlu saya hantarkan pertama. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu secara bahasa berasal dari kata-kata qara'a. Makna qara'a ini ada dua ulama menyampaikannya. Ada yang mengatakan tala itu membaca. Ada yang mengatakan qara'a itu artinya jamaah. Asal kata Quran ini bentuk masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan au qur'anan, atau ya seperti apa, bukan atau seperti jama'a ya apa tuh, ghafara yaghfiru ghufranan. Ya. Dalam bentuk masdar. Artinya apa? Bisa membaca, bisa mengumpulkan. Jadi Al-Quran itu ibu-ibu adalah sebuah kumpulan. Sebagian ulama mengatakan lafadznya lafadz masdar, tapi artinya adalah arti ismul maf'ul, yaitu bermakna apa? Dikumpulkan atau dibaca. Al-Quran itu kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari berbagai macam aturan. Aturan menjadi hamba Allah, aturan menjadi sesama manusia. Diatur semua oleh Allah. Aturan bagaimana siapa Tuhan yang sesungguhnya. Aturan bagaimana kita hidup sesama muslim. Aturan bagaimana kita hidup sesama yang bukan muslim. Ada galau aturannya. Di dalam Al-Quran ada aturan suami dan istri. Di dalam Al-Quran ada aturan antara anak dengan bapak, bapak dengan anak. Di dalam Al-Quran ada aturan antara tetangga dengan tetangga. Masya Allah, jangankan urusan itu, urusan mandi wajib diatur dalam Al-Quran. Jadi Pak Yosef, mandi wajib itu ada ketentuannya dalam Quran. Jangan mandi wajib baik. Ya, acak sir mandi wajib. Ya, nih ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita biar tahu nih Al-Quran ternyata kumpulan. Ini baru secara makna secara bahasa. Maka ibu, bapak semua kalau baca Quran itu apa? Ternyata saya ini membaca satu kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan ayat, kumpulan surat, kumpulan hukum, kumpulan cerita, kumpulan jejak-jejak nabi-nabi terdahulu. Tadi saya dalam surat As-Saff, itu diantara cerita tentang Nabi Musa sama Nabi Isa alaihis salam. Cuma tadi ada yang lupa ayatnya. Tapi sayang mak muncaknya tidak kata yang hafal, jadi ya kalau salah kulhu tadi jangan laju ada yang meneri, ya. Mang Martin meneri. Cuma sayang tadi bukan tidak hafal, belum ketemu baik surat itu. Ya. Makanya kadang-kadang bersyukur kalau di belakang tuh makmumnya hafal Quran juga. Jadi kalau lupa tuh cepat ngingetkannya. Tapi bapak-bapak tadi bukan tidak hafal, cuma takut tidak sopan dengan aku, jadi tidak benar. Karena saya paham itu ibu bapak-bapak ini takut tidak sopan, jadi aku malu kayak gitu kan. Itu husnuzon baiklah. Ya. Apa kata Nabi Musa di situ? Ini sedikit cerita. Wa il qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kaumku, kenapa kalian menyakiti aku padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Allah. Nabi Musa disakiti. Ya. Begitu juga Nabi Isa. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Bani Israel, aku utusan Allah untuk kamu. Apa tugas aku? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Ya, aku ini datang diutus oleh Allah untuk untuk membenarkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Bahkan aku ngasih kabar, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya datang ngasih kabar kalau ada Rasul setelah aku, namanya siapa? Ahmad. Tuh, ini kumpulan-kumpulan ibu-ibu. Makanya ibu itu kalau baca Quran itu bukan sekedar bacaan.
Apalagi aku tengok Quran tuh rapi dalam lemari, bersih. Mudah-mudahan itu dipakai terus. Amin. Ya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, ini Al-Quran secara bahasa. Nah, karena MC-nya ngomong suruh ngajinya lama, jadi aku ngajinya runut dulu. Setuju tak kira-kira? Entah faham taida, aku ngomong masdar tadi, aku dia pahami masdar tuh, ya. Kalau yang pernah ngaji sorof, ngerti masdar itu apa. Tapi kalau yang tidak ngerti, nah, ya, makanya yang tidak ngerti itu jangan cak kiwan nak ngomong bid'ah beda. Kita ini kadang-kadang kita yang ngaji, kita yang belajar dibengai oleh wong lolo. Ya, kita yang ngaji, kita yang belajar, kita yang ngapal Quran, kita yang ngapal hadis, tahu-tahu ada yang tidak ngaji mengai kita. Wong cak ini disiram banyak hangat tuh lah. Ya. Ya. Iya, ini mohon maaf lah Yosef, Pak Yosef ya, sama Martin ya. Kalau memang ya kita ini tahu bahasa, contoh pahami tidak ngerti tentang birokrat pemerintah, terus bodoh-bodohin Mang Martin, itu apa? Pung dia punya pengalaman, mohon maaf Pak Yosef. Kita tuh mesti tahu yang dibodohi ini siapa. Membodohi Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i itu dalam satu Ramadan 60 kali khotam Al-Quran. Siapa di sini yang sudah 60 kali khotam Al-Quran? Satu Ramadan Imam Syafi'i 60 kali khatam Ramadan. Siapa yang ngomong? Muridnya Imam Rabi' bin Sulaiman. Cak kiwannya tadarus di masjid macet-macet mulu. Ya, tapi itu hebat jadilah itu. Ya daripada idak sama sekali. Nah yang model mak ini nak nyalain Imam Syafi'i, ya Allah. Jenggot baik besar. Ya. Aku ini kepengen manjangi jenggot, cuma seginilah jenggotnya ya. Masya Allah. Oke lah ibu-ibu, ya inilah Al-Quran. Jadi ibu-ibu tahu apa yang ibu baca, ya itu adalah kumpulan daripada sekian banyak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan remehkan Al-Quran itu. Jangan remehkan dengan Al-Quran. Kalau ada tuntutan Al-Quran yang belum kita laksanakan, jangan terdetik di hati kita firman Allah merugikan. Nah ini tidak benar. Ya. Nah baik, masuk poin yang kedua. Apa Al-Quran secara istilah? Tadi baru Al-Quran secara bahasa. Sekarang secara istilah. Kalamullah. Maka kalamun nas bukan Al-Quran. Kalamun Nabi bukan Al-Quran. Kalamullah. Yang kalamullah itu banyak. Ada Taurah kalamullah. Ada Injil kalamullah. Maka dilanjutkan artinya. Kalamullah al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti yang bukan turun kepada Nabi Muhammad bukan Quran namanya. Tapi apa? Taurat, Zabur, Injil. Sesuai dengan Nabi yang diterima. Sesuai dengan Nabi yang nerimo. Kalau zaman Nabi Ibrahim, suhuf namanya. Apa suhuf itu? Lembaran. Lanjut setelah itu apa? Al-mu'jizu bilafzihi. Al-Quran itu punya nilai mukjizat dengan setiap lafadznya. Ya. Coba, siapa di sini yang bisa nerangkan Alif Lam Mim? Profesor paling pintar di dunia ini belum ada yang bisa mengartikan Alif Lam Mim. Siapa yang bisa mengartikan Alif Lam Ra? Yang ada, kalau ada wong qori Iqra belum tamat bikin kaget juri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ular. Wa alif lam mim ra, ular. Jangan sampai ada yang baca Quran kayak gitu ya. Jadi kalau masih Iqra baik. Jangan laju disuruh ikut lomba. Alif lam ra dibaca apa ibu? Ular.
Ya. Alif lam mim alama. Mending kalau alama nah lain model lagi. Coba lihat ibu-ibu, kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bilafzihi. Setiap lafaz, apa lafaz itu Bu? Setiap bunyi hurufnya ada mukjizatnya. Bukan cuma setiap satu surat, tapi setiap hurufnya. Makanya satu huruf Al-Quran itu berapa nilai mukjizat pahalanya? 10 kali lipat. Itu salah satu mukjizatnya. Jangan main-main dengan Al-Quran itu. Ini malah ada yang main-main dengan Al-Quran. Bacanya apa namanya? Baca Al-Quran tuh kayak menghina Al-Quran. Oh lah, jangan main-main dengan kalamullah. Ya, jangan main-main ibu-ibu dengan kalamullah. Apalagi ada tulisan Al-Quran, ibu taruh di lantai, laju ibu tak ngambil. Wanita yang haid kalau nengok Al-Quran ada di lantai, boleh dia ngambilnya untuk menyelamatkannya. Jangan laju ini, mohon maaf, saya pernah bibi saya ngomong, Bi itu Quran, aku lagi haid. Walaupun haid, pegang itu Al-Quran, selamatkan dan muliakan. Yang tidak boleh itu kalau kita megang Quran bukan karena untuk menyelamatkan. Kalau lagi haid. Kalau ada kata uang lain yang baca disuruh, kita pegang, cium. Seperti halnya Imam Syafi'i. Nah ini aku ceritakan Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu didatangi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pengen tidur di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Ketika pagi, anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini terkepo. Ternyata anaknya Imam bin Hambal ini ngintip gaweannya Imam Syafi'i. Wahai ayahku, ada 3 hal yang ingin kutanyakan dengan Imam Syafi'i. Apa nak? Kenapa Imam Syafi'i tidurnya tidak ngadep kiblat? Yang kedua, aku tengok Imam Syafi'i itu kok sholat subuhnya tidak pakai wudhu. Yang ketiga, kok Imam Syafi'i makannya banyak nih ya? Nah, ini lagi nyinggung masalah makanan lagi ini. Ya. Tuh, kakak aku lah aja, ini kau ini nyerang aku terus setiap pengajian. Tidak nih kak, ini ceritanya ini benar ini kak. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kita tanya dulu. Ayah tidak berani nilai nak, kita tanya karena dia orang berilmu. Melakukan 3 hal itu pasti ada sebabnya. Tanyalah, tapi anaknya takut. Imam Ahmad bilang, wahai Imam Syafi'i, ini anakku ingin bertanya kepadamu 3 hal. Disebutkan 3 hal tadi. Terima kasih. Saya malam tadi tidur berbaring tidak menghadap kiblat. Kan sunnahnya kita tuh ngadap kiblat sunnahnya. Ya, dan berbaring di sebelah kanan. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak menghadap kiblat karena apa? Ketika saya ngadap kiblat, ada Al-Quran di belakang saya. Saya rasanya kurang ajar kalau membelakangi Al-Quran. Tuh lihat satu. Yang kedua, ngapa subuh tidak berwudu? Saya semalam tidak tidur. Saya cuma terbaring saja. Dari habis isya sampai subuh saya tidak tidur. Dan saya punya kebiasaan sering menjaga wudu. Ya, sering menjaga wudu, jadi tidak ada berat-berat baik. Dia menjaga wudu. Kalau gitu ini nak tidur Pak Yosef. Tapi ya, nggak usah diceritai dari rai lagi tengokan kentut terus. Kadang-kadang kentut basing. Jangan-jangan ini batal bulu. Ini aku lagi ceramah nih. Hah? Tuh Imam Syafi'i jaga beliau. Ya, tidak batal wudu. Ternyata tidak tidur. Jadi sholat subuh saya pakai wudunya sholat isya. Lalu yang terakhir, kenapa engkau makan banyak sekali wahai Imam Syafi'i? Apa jawab beliau? Beberapa hari yang lalu saya sakit dan saya alhamdulillah diundang oleh ayahmu di rumah ini bahwasanya ada sebuah ajaran dari Nabi, makanan orang soleh itu menyehatkan badan. Maka jangan heran kalau kami galak diundang tuh makan banyak tuh bukan apa, pakai prinsip ini. Ya, makanan wong yang soleh itu menyehatkan, ya. Jadi aku kasih dalil mang. Ya kak ya, jadi semangat kayak kalau diundang wong makan. Kenapa makan banyak nian? Makanan orang soleh menyehatkan badan, ya. Ya. Makanya jangan heran kalau kiai itu senang bawa berkat. Ya. Baik, lanjut kembali kepada kalimat al-mu'jizu bilafzihi.
punya mukjizat dari setiap lafaz-lafaznya. Al-Quran tidak bisa sembarangan. Salah satu mukjizatnya apa kata Allah dalam Al-Quran? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Quran kami turunkan ke gunung, gunung itu akan tunduk kepada Allah. Makanya jangan heran ulama-ulama kita, kenapa Al-Quran itu dibacakan dengan air? Air dibacakan dengan Al-Quran menjadi obat, telah diteliti oleh orang Jepang. Air yang didengarkan lagu yang sendu, air yang didengarkan dengan lagu rock, lagu-lagu yang kayak itu tuh, ya, lagu-lagu yang model kayak itu ditenangkan, yang ini lagu, mungkin lagu yang ini, oh bunga mawar, nah, ini lagu yang sendu-sendu, ya. Yang siko didengarkan dengan lantunan Al-Qur'an, apa yang terjadi? Ternyata setiap suara yang dikeluarkan itu merubah molekul air. Merubah molekul air. Al-Qur'an ketika ditaruh di air membenarkan ayat tadi, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Karena rasa takut sama Allah. Ternyata dites di air. Apa kata orang Jepang? Bentuk molekul air yang terindah bahkan sampai bercahaya adalah air yang dibacakan dengan Al-Quran. Makanya jangan heran ibu, nak muslim, nak kafir itu kalau dengar Al-Quran bawaannya apa? Nangis, adem. Coba tengok di YouTube, banyak kan? Tuh saya tengok, ternyata banyak. Tuh ada artis yang masuk Islam gara-gara apa? Mendengarkan lantunan Al-Quran. Ada seorang pendeta yang menggembar-gemborkan bacar Al-Quran. Orang-orang Al-Quran, orang-orang Islam adalah manusia teroris. Sini sependeta, ketika dia buka Al-Quran, dia justru jadi pembela Islam yang sesungguhnya. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab ketika mau mukul adiknya. Siapa nama adiknya itu? Nah kan mulai. Siapa yang nyanyi suka bagi dua, Bu? Hafal kan? Tahu. Sedangkan adiknya Sayyidina Umar tak ada yang tahu. Inilah metodenya Pak Yosef. Ya. Namanya adalah Fatimah, ya. Namanya siapa? Fatimah, adiknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar yang marah nengok surat Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran untuk memberatkanmu, ya. Tidak kami beratkan untukmu. Illa tazkiratan liman yakhsha. Kami jadikan ini pengingat bagi orang yang takut dengan Allah, bagi orang yang takut mati, bagi orang yang takut susah, bagi orang yang takut menderita. Kami berikan Al-Quran ini. Ingat, takut mati ada di kita, takut susah ada di kita, takut sedih ada di kita. Al-Quran ngenju obatnya itu. Tuh, Allah turun ke diri. Ketika membaca itu, apa kata Sayyidina Umar? Apakah gara-gara ini kalian sanggup memperjuangkan Islam? Sayyidah Fatimah saudarinya Sayyidina Umar mengatakan, iya. Saya yakin betul ini bukan omongan manusia. Ini adalah omongan yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Masuk Islam. Ketika dia menuju Sayyidina Umar, sahabat ngintip. Waktu itu Rasulullah masih di tempat yang namanya Darul Arqam namanya. Apa ibu-ibu? Darul Arqam. Darul Arqam itu tempatnya di mana? Di Simpang Priuk situ nah. Ya. Darul Arqam itu dekat tempat sa'i, ya. Di ujung dekat sa'i situ. Nah, lalu orang-orang sahabat nengok, Umar datang. Kata Hamzah, tunggu. Kalau biarkan dia masuk. Rasulullah bagaimana? Suruh dia masuk. Tidak apa-apa kata Sayyidina Hamzah. Kalau dia masuk macam-macam saya yang menggal. Pas masuk apa? Ada apa dengan dirimu wahai Hamzah? Wahai Sayyidina Umar, kata Sayyidina Hamzah. Aku ingin menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Semua Mekah geger. Apa yang membuat apa ibu-ibu? Sayyidina Umar sampai sebegitu lembutnya.
Al-Quran. Nah, coba kita tengok. Jangan-jangan anak kita ini nakal karena belum bisa baca apa? Quran. Mungkin. Atau kalaupun sudah bisa baca Quran, kita tidak gerai untuk baca Quran. Quran itu seperti obat. Tidak baca minumnya sekali, 2 kali. Terus. Kontrol itu terus. Ini Al-Quran beda. Tidak. Maka ibu jangan main-main dengan mukjizatnya Al-Quran. Ya. Jangan main-main. Saking adanya mukjizat Al-Quran nih, baca Quran itu apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Menurut ibu, apa makna tartil itu? Hah? Ada orang yang ngomong baca tartil itu baca Qurannya lambat-lambat. Dari siapa? Hah? Apa kira-kira? Pak Yosef, baca Quran dengan tartil. Apa baca Quran dengan tartil? Baca Quran dengan tartil itu bukan lambat-lambat. Walaupun lambat, kalau salah-salah itu bukan tartil namanya. Contoh, baca Quran lambat-lambat. Contoh, Qul a'udzu birabbinnas. Nah, itu lambat-lambat tapi tidak benar itu. Ya. Lalu apa baca Quran dengan tartil? Kata Sayyidina Ali cuma 2 konsepnya. Apa? Tajwidul huruf, hurufnya benar. Wa ma'rifatul wuquf. Apa ma'rifatul wuquf? Berhentinya benar. Itu tartil. Jadi yang namanya tartil itu, wah, baca hurufnya benar, cara baca nun matinya benar, panjang pendeknya benar. Baru yang kedua apa? Berhentinya benar. Pas. Hah? Iya, waqaf ibtida'nya pas. Cuma tartil ini ada 3. Ada yang tahqiq, ada yang tadwir, ada yang hadir. Apa contohnya tahqiq tuh yang cak qori itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu namanya apa namanya? Itu namanya tahqiq atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya tahqiq. Kalau yang tadwir bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadwir sedang. Cepat nian nida, lambat nian nida. Kalau yang ketiga cepat. Contoh waktu saya imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya hadir. Dari setiap ayat ke ayat disambung. Cuma ada yang tidak ngerti. Ya, ustadznya tidak tartil. Awak dia yang tidak tahu, kita yang dikatoi. Inilah yang ujian Australia. This is the method. Ya, dia yang tidak kata ilmunya, kita yang diketahuinya. Jadi ibu-ibu, ketawa itu ada 2. Bisa jadi dia gila, bisa jadi dia bodoh. Maksudnya, nanawai uang itu ada 2. Ya. Tuh, makanya kita ini harus tahu. Ibu-ibu kalau ada yang baca Qurannya cepat, tengok itu namanya tingkatan hadir. Asal 2 prinsipnya tadi apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Makanya penting kita ngaji dengan Al-Quran ini. Ya, ngaji Quran itu ibu banyak, panjang ceritanya. Panjang ceritanya, bukan cuma sekedar bisa bacanya baik, tapi harus tahu dengan ilmunya. Mudah-mudahan yang hadir di sini minimal pencinta Al-Quran kalau. Amin. Jadi Pak Yosef dan pengurus masjid, tak apa-apa di sini panggil Ustadz Said itu yang ngerti Al-Quran. Ya, kalau perlu tanya sama Ustadz Said, Ustadz bener enggak omongan Ustadz Fahmi itu tartil itu ada 3 tingkatan? Tanya sama dia. Oh, kami satu guru kok. Guru Quran aku sama dengan Ustadz Said, satu kampus.
Doktor Kiai Haji Ahmad Fatoni. Satu guru, satu buku lagi. Kalau kamu nanya dengan dia, sama. Namanya satu guru. Ada guru-guru di sini banyak. Ada Ustaz Tabrani diajak untuk dengerin bagaimana keilmuannya. Nah, ini baru sampai al-mu'jizu bil lafzihi. Yang selanjutnya al-muta'abbadu bitilawatihi. Ibu-ibu, Al-Qur'an itu kalau dibaca nilainya jadi ibadah. Termasuk yang head, kalau dia baca Quran sebagai niat wirid dan zikir diperbolehkan. Ibu-ibu, kan kalau sering doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu Quran kan? Head boleh enggak bacanya? Boleh. Kalau niatnya sebagai bacaan zikir, bacaan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Quran enggak? Kalau niatnya zikir sama doa, boleh. Ibu-ibu kalau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Apalagi bismillahirrahmanirrahim. Jangankan baca Fatihahnya. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi, apa kata hadis Nabi salah satunya? Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, kalau seorang hamba baca bismillah, qalatil jannatu, maka jannah akan berucap, Allahumma inna 'abdaka, ya Allah, ini hambamu telah membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa kata surga tadi? Allahumma zahzihhu minan nar wa adkhilhul jannah. Ya Allah, selamatkan dia ini dari neraka, masukkan ke dalam surga. Makanya harus sering-sering baca bismillah. Naik mobil baca, masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, pakai baju baca bismillah, mencium anak kita bismillah, nyium laki kita bismillah. Ini Pak Yosef tidak sempat lagi. Aku ngucapin Pak Yosef ya lah, tidak berani ngucap Mang Martin. Ya. Bismillah ibu-ibu. Ini kadang-kadang habis terawih buru-buru lari-lari nak makan kolak lupa bismillah, keselen sendok. Ya Allah. Mamang aku ngapak nih, siapa namanya lupa. Prianto. Mang Prianto. Ini lupa bismillah, keselak batuk-batuk tadi. Ya. Awas ibu-ibu ya. Nih baca bismillah itu bismillahirrahman. Apalagi ayat yang selanjutnya, apa punya ayat selanjutnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu tahu enggak berapa pahala baca bismillah alhamdulillahi rabbil alamin? Apa pahalanya? Kepengen enggak tahu hadisnya? Kepengen enggak kira-kira? Berapa dulu isi amplopnya nih? Mahal ilmu ya. Nih, tapi itu lagi lah jual kayak saya, oh saya paham ini ceramah, ini amplop beda. Ngucap baik, kalau ada payu, udah katik ditanyong. Ya, ya daripada penasaran. Alhamdulillah, apa kata baginda Nabi? Mangqa, ini hadisnya ada satu rangkaian, aku bacakan satu rangkaian. Mangqa la ilaha illallah, siapa yang baca la ilaha illallah, kutiba lahu isyruna hasanah, dicatat sebanyak 20 kebaikan. Wa hutta anhu isyruna sayyi'ah, dibuang oleh Allah 20 dosa. Wa man qala alhamdulillahirabbil alamin, siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kutiba lahu 30 hasanah, dicatat oleh Allah 30 kali kebaikan, dibuang oleh Allah 30 dosa. Itu yang maca alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nyampe di rumah dari perjalanan alhamdulillahirabbil alamin. Turun dari kendaraan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ngapus 30 dosa, dicatat 30 kebaikan. Ya Allah, ndak kado alhamdulillahirabbil alamin belagi ndak bisa. Ibu-ibu, berat ndak baca alhamdulillahirabbil alamin? Coba sama-sama kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanya ke Seleo? Alhamdulillah ndak kata. Alhamdulillah saja boleh, enggak apa-apa.
Ya, alhamdulillah. Tapi kalau nak lengkap, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata Imam Nawawi, yang paling kata-kata paling indah untuk memuji Allah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu, kata-kata alhamdulillahirabbil alamin itu seolah-olah ada yang mahdzuf. Apa yang mahdzufnya? Ya Muhammad, kalau engkau ingin memuji Allah, begini loh caranya. Ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Walaupun bismillah dalam Fatihah ini ulama berbeda pendapat. Nah, kalau saya jujur kalau urusan ilmu, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pendapat. Saya tidak galak ngomong, wah ini pendapat saya paling sunnah, yang kamu ahlul jannah nurun nar. Dah. Nih, dari 4 mazhab yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bagian dari Fatihah, Imam Syafi'i. 3 mazhab mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dia bagian daripada surah An-Naml. Surah apa ibu-ibu? Surah An-Naml. Tuh. Jadi kalau di Mekah nengok imam tidak baca apa? Bismillah, jangan kaget karena dia Imam Ahmad. Kalau di kita jangan pula macam-macam tidak baca bismillah. Karena di sini rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i. Nak meraktekkan ilmu itu ada tempatnya, Bu. Tengok-tengok, mohon maaf. Kita tengok Buya Hamka. Kalau nak jadi imam, mohon maaf, di sini kunut atau tidak? Kunut. Buya Hamka. Nah, kita ini Buyan Hampa. Kalau Buya Hamka lagi mak itu, tengok Syekh Sudes ketika di Istiqlal. Rakaat pertama, bismillahirrahmanirrahim, itu Syekh Sudes, Bu. Nah, kita nih Sudus. Ulama Mekah, aku tak malu gitu nih, ya Allah, baru tahu agama sih kok hadis itu pun artinya lecak kiuan puluh kadang-kadang. Ya, nah kan dem nak marah aku kayak dem jadilah. Nih ibu-ibu, ya itu sekedar khilaf saja. Jadi kalau di sini imam kita pakai bismillahirrahmanirrahim, memang inilah kita rata-ratanya mazhab Imam Syafi'i. Jadi kayak kalau di Mekah, langsung jangan mentang-mentang baru balik umroh, Wong Martin berubah. Alhamdulillah lah. Ya, ini namanya ngaji dari model dengar ini namanya. Ya, tidak bisa ngaji itu cuma model dengar. Agak pergi ke Maroko, bingung lagi Bang Martin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wah, sesat ini wong ini. Kenapa mimnya pendek? Nah, ini ada cerita nyata. Tidak apa-apa saya ceritakan, Bu ya. Jadi Fahmi pernah ceramah di Cecar. Jadi ada wong ngomong, Ustadz, Masjid Agung As-Salam itu ternyata sesat. Waduh, kok baca? Dak kado subuh 3 rakaat. Nah, jago. Ini pasti sujud tilawah ini. Ya. Kan di Masjid Agung As-Salam itu kan meraktekkan sujud tilawah. Aku Ustaz Mas, hari Jumat aku pas masuk Ustaz, wudu. Habis sujud ruku lagi, lanjut baca Quran. Wah, 3 rakaat dia. Nah, inilah awak dak taunya sati wong. Model mak inilah siram banyu. Ya Rabbana ya Karim. Jadi Bang Martin jangan nian macam-macam. Ya, ini agak berani aku ngucap Bang Martin ini. Kalau tadi lo berani. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Al-Qur'an ini apa? Bacanya dapat pahala. Kalau dalam hadis Nabi, 1 huruf berapa Al-Qur'an, berapa pahalanya? 10 kali lipat. Tapi kata Sayyidina Ali, bukan cuma 10, 100 kali lipat. Asal bacanya 3 syarat. 1 dalam Al-Qur'an, dalam sholat. Yang kedua, sholatnya berdiri. Ya, yang ketiga tentu kan kalau sholat pasti bersuci kan, Bu? Nah, 3 ini. Bersuci dalam sholat dan sholatnya berdiri. Nak sholat wajib atau nak sholat sunnah. 100. Kalau seandainya bersuci dalam sholat tapi sholatnya duduk, apa yang sholat sunnah, yang sholat boleh duduk? Sholat sunnah. Ibu-ibu tadi kalau terawih pegel, deman mi panjang nian suratnya mi aku nak duduk beda apa? Sholat sunnah duduk boleh, nak selonjoran boleh, nak silo boleh, ya nyender. Jadi yang penting jangan gantung diri.
Ya. Boleh kalau sholat sunnah, tidak jadi masalah. Monggo. Nah yang begini pahalanya berapa? 50 kali kata siapa? Sayyidina Ali. Ustaz, kalau yang 25 bagaimana? Di luar sholat dalam kondisi bersuci. Ini 25. Tapi kalau yang batal wudhu, baca Quran dalam kondisi tidak bersuci, pahalanya satu huruf berapa? 10. Itu ketentuan Ustaz baca dari mana? Dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan seorang ulama besar dari Yaman bernama Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Apa namanya tadi? Nah, sudah, tidak usah. Ini kalau ujian tak lulus galau ini. Ya, yang penting ibu ngomong. Kata siapa? Kata Ustaz Fahmi. Dah, selesai. Jadi kata siapa tadi maksudnya? Dah, bagus. Ya, kaget ibu tinggal nanya. Apa siapa Ustaz Fahmi itu? Itu nak, ya. Yang Ustaz ganteng lah ya. Kaget nanya, aku kasih tahu. Ini ketentuan saya baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan seorang ulama besar bernama siapa? Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Dalam masalah bab baca Al-Qur'an. Al-muta'abbad bitilawatihi. Baru yang berikutnya apa? Al-manqul bitawatir. Al-Qur'an itu diriwayatkan secara tawatir. Apa yang dimaksud dengan tawatir? Kumpulan sekelompok orang yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Itu namanya tawatir. Lebih daripada 10 orang yang telah meriwayatkannya. Makanya ibu-ibu harus tahu, ini mohon maaf ya, banyak ulama-ulama itu yang ngomong hadis sahih, padahal hadisnya itu hadis ahad. Hadis ahad itu bisa bertentangan sama-sama hadis ahad. Contoh, seperti kunut. Seperti apa, Bu? Kunut. Ya, itu sama-sama hadis ahad. Hadis ahad ini sama-sama bisa kuat hukumnya. Tinggal ulama nengok condongnya kemana. Contoh, Imam Malik kunut, Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad sama Imam Ahmad sama Imam Abu Hanifah tidak kunut. Tapi bedanya apa kunut Syafi'i sama Imam Malik? Kalau kunut kita kapan? Habis ruku. Kalau kunutnya Imam Malik sebelum ruku. Ya, aku ulangi lagi. Kunutnya Imam Syafi'i kapan ibu-ibu? Habis ruku. Kunutnya Imam Malik sebelum ruku. Ada hadisnya galau. Janganlah juga gara-gara hadis sama-sama ahad kita langsung ngomong, wah kunut itu bid'ah. Makanya kadang-kadang yang tidak sholat subuh itu dia senang. Apa kata dia? Alhamdulillah aku tidak ribut, kata dia. Alhamdulillah aku tidak ribut. Aku tidak galak sholat subuh itu bukan apa? Karena uang masjid ribut. Gara-gara kunut. Nah aku alhamdulillah nongkrong depan masjid, tidak ribut, damai hati aku. Ya, sebenarnya. Jadi ibu-ibu tidak usah kaget kalau ada yang kunut ikut. Kalau yang tidak kunut, janganlah juga gara-gara kunut. Yang repot itu kalau imamnya kentut. Itu bukan masalah kunut. Itu pun kalau imamnya kentut, tidak usah harus rebut. Yang di belakang imam tinggal maju. Ini kadang-kadang makmumnya tidak punya ilmu pula. Imam yang narik, ayo maju Pak. Wah. Ini yang repot ini. Ya. Ya, yang lebih repot lagi kalau imamnya yang tidak berilmu. Pas sujud dia kan kentut. Dia lari kemana? Ke WC, ngambil wudhu kenceng-kenceng, ngambil segera untuk ngejar sujud lagi. Padahal batal wudhu dia itu. Apa gawe kendak dia nak melanjutkan lagi? Kenapa kau cak itu? Iyo, makmum di belakangku ditarik tak galak dia. Lah ini yang repot. Inilah yang kadang-kadang yang mohon maaf ibu-ibu ya. Inilah pentingnya kenapa kita harus ngaji. Mudah-mudahan di pondok di masjid ini ada ustadz-ustadz yang ngerti fikih diundang ke sini. Ngajarkan satu mazhab saya dulu Imam Syafi'i. Ustadz kami tidak bermazhab. Terus nak caman kalau tidak bermazhab. Bapak Ibu dengar hadis dewek dari Nabi. Itu yang repot Pak Martin. Aku nih bingung kalau tidak galak bermadhab itu cak mana. Sedangkan kita nak milih presiden berpartai. Ya, tuh
Nggak tahu Pak Martin ini kira-kira milih apa? Anies apa Anies? Nggak tahu kita. Dah, ini nuzul Quran ini. Oh, ya sudahlah. Tapi rai-rainya jadinya banyak yang kesana. Dah balik ke sini tadi. Ya, al-mangkul bit tawatir. Nah, makanya ibu-ibu, Al-Quran itu tidak usah ragu-ragu lagi. Baca dalam surah Al-Baqarah yang pertama, ayat yang kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Maka dalam Al-Quran itu, ayo jangan ada ragu dalam diri kita. Allah berbicara, akulah Tuhanmu. Ya, Allahu la ilaha illahu. Ya, Allahu al-hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Ayat yang lain, Allah tiada Tuhan selain kecuali dirinya. Kita harus paham tadi ayat yang saya baca. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Semuanya memuji Allah, yang ada di langit, yang ada di bumi. Ada semuanya memuji Allah. Kita harus yakin, ya. Oke, kalau memang Bapak Ibu tidak yakin Tuhan kita Allah, sekarang datangkan sama aku Tuhan yang nak aku tandingkan. Jadi pahami dulu, pernah di pondok hampir murtad, Wak. Gara-gara apa? Ngaji urusan apa? Filsafat ketuhanan. Ya, pernah dulu. Ya, hampir. Maka sekarang begini, kalau kepengen melihat kebenaran Tuhan, kita bawa konsep ketuhanan. Kalau ada orang yang mengatakan seseorang yang dilahirkan ibunya tidak ada bapaknya, itu dinyatakan Tuhan, kenapa tidak Nabi Adam yang dinyatakan Al-Quran? Seperti dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat. Betul tak? Mana hebat Nabi Isa dengan Nabi Adam? Jangankan cuma lahir tanpa ayah, lahir tanpa ayah dan ibu, Allah wujudkan Nabi Adam alaihis salam. Apalagi zaman ini, ya, kalau Nabi Isa lahir dari Sayyidah Maryam, ini ada Maryam betina. Ya, awas. Coba lihat ibu-ibu. Coba sekarang datangkan konsep ketuhanan. Sekarang gini, kalau ada orang yang bisa menggambarkan ini Tuhanku, kapan dia nengok Tuhannya itu? Kalau kita ini memang tidak bisa nengok wujud Tuhan kita, memang tidak bisa. Dari zaman Nabi Musa, apa kata umat Nabi Musa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Nabi Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat Tuhanmu secara jelas. Ya, secara jelas. Ya. Coba sekarang ibu-ibu, apakah beriman ibu-ibu dalam tubuhnya ada jantung? Kalau ibu belum pernah nengoknya? Maka ada seorang profesor, ini saya tengok di YouTube, ada ngucai anak-anak, dia bahas ngucai itu apa bahasa Indonesianya? Ngerjain anak-anak. Ya, anak, kamu percaya dengan Tuhanmu? Percaya? Tuhanmu bisa disentuh tidak? Tidak. Tuhanmu bisa dilihat tidak? Tidak. Kau tahu warna Tuhanmu? Tidak. Kau tahu bentuk Tuhanmu? Tidak. Berarti tidak ada. Karena secara sains, secara keilmuan, sesuatu hal yang tidak disentuh, sesuatu hal yang tidak bisa dilihat, itu tidak ada. Dia mana ini tadi? Terus anak tadi nyeletuk. Wahai profesor, kenapa engkau disebut profesor? Karena aku berilmu, karena aku cerdas. Mana kecerdasanmu? Bisa disentuh tidak? Tidak. Bisa dilihat tidak? Tidak. Berarti kau ini mudi. Langsung profesor tadi apa? Kalah dengan anak kecil. Sama seperti zaman Nabi Sayyidina Abu Hanifah. Sayyidina Abu Hanifah itu masih muda, lah dikirim oleh gurunya untuk melawan wong ateis. Ya, apa kata dia? Aku tidak percaya adanya Tuhan, aku tidak percaya adanya takdir, aku tidak percaya kalau iblis atau setan yang terbuat dari api masuk neraka. Karena apa? Tidak mungkin api membakar api. Kalau kita jawabnya apa? Cak mana kira-kira wong cak ini?
Nggak baca jawab. Yang baca kita ngirup cukup pempek itulah. Model-model mak kita ini nggak baca jawab. Nah, makanya yang cacak kita ini jangan tulah ketemu Dajjal, kafir tulah. Selesai model cacak kita ini. Makanya kalau bisa berdoa lah, ya Allah, matikan aku sebelum Dajjal muncul. Nggak kuat gitu. Apalagi kalau ibu nengok Dajjal, Dajjal itu apa? Ya, Dajjal itu Bu, bisa mematikan dirinya sendiri, bisa menghidupkan dirinya sendiri. Coba kalau kita nengok saya ini, kita nengok pesulap bila bingung, kok bisa ya? Apalagi nengok Dajjal, selesai. Makanya Nabi meriwayatkan nanti di Madinah ada seorang pemuda. Seorang pemuda ketemu dengan Dajjal. Ya, pemuda ini nanti dikasih tahu oleh Nabi. Ya, dikasih tahu oleh Nabi tentang ciri-ciri Dajjal. Maka pemuda ini kata Nabi, siapa engkau? Aku adalah Tuhan. Apa buktinya? Dipanggil satu orang, dibunuhnya orang ini. Dihidupkannya lagi. Apa kata pemuda ini? Saya semakin yakin dengan Rasulullah, kalau kau ini Dajjal, bukan Tuhan. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ibu-ibu kita ini hati-hati. Coba kalau ketemu dengan orang ateis ini, selesai. Tapi jawaban Imam Abu Hanifah cuma satu tamparan, pak, ditaboknya. Sakit. Mana sakitnya? Tunjukkan sama aku. Sakit tapi mana? Yang kedua, kau udah percaya takdir kan? Kau terpikir tidak kalau datang ke sini bakal kena tabok aku? Tidak, itulah takdir. Kau tahu tidak kalau nak bakal kena tabok aku, kata Imam Abu Hanifah? Tidak tahu, itulah takdir. Yang ketiga, pipimu kulit, tanganku kulit. Kulit dengan kulit bisa menyakiti. Apalagi dengan kehendak Allah, api dengan api bisa saling menyakiti. Makanya ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, kita perlu ngaji tentang keimanan, apalagi tentang ketuhanan dalam Al-Quran ini apa? Lebih detail tentang konsep ketuhanan. Ya. Makanya kalau kita faham betul tentang ilmu akidah itu, sekalipun kita ditantang dengan kebenaran Tuhan itu sendiri, selesai. Ini mohon maaf, saya tak akan tambahkan. Ini adalah jam 10 ini, tidak jadi ini, tidak bakal ceramah lama-lama ini. Ketenguan, matola ngantuk galau, kakilah selonjoran galau. Ya, cuma aku singkat deh, ibu-ibu. Ya, ini mohon maaf, ini agak berat dikit karena aku tengok di sini uangnya ini uang intelek galau. Beda kalau aku ceramah di dusun, beda. Di sini caranya ini uang berilmu galau. Makanya aku agak berati dikit ngajinya urusan ini nih, ya. Ya, karena aku lah malas pula ngaji yang ringan-ringan. Mestinya tuh yang berat-berat ngaji tuh. Bukan apa-apa ibu-ibu, sering ceramah di dusun-dusun tuh materinya nyuruh mereka ketawa wae. Kalau ibu-ibunya aku tengok nih, caknya wae, masya Allah nih orang-orang masuk surga yang tingkat cerdas-cerdas. Kalau ada yang tidak paham berarti memang tidak cerdasnya. Nah, ya, nah laju lupa lah ngomong apa tadi lewat dikit. Ibu-ibu, dengan konsep ketuhanan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini, kita insya Allah tidak akan ragu lagi dengan kebenaran. Betul, zat Allah tidak bisa kita lihat. Tapi ada satu hal yang bisa kita rasakan, apa? Sifatnya Allah. Seperti tercatat dalam Al-Quran. Bagaimana Fir'aun menantang Nabi Musa alaihis salam. Wahai Musa, sini. Kau tidak yakin aku Tuhan? Aku tidak yakin kau Tuhan. Buktikan. Diambilnya dua orang. Satu dibunuhnya, satu dibiarkannya hidup. Lihat, aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Tapi Nabi Musa tidak membalas dengan cara yang sama. Apa kata Nabi Musa? Kalau memang engkau Tuhan, wahai Fir'aun, coba kau ganti matahari yang terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, kau putar. Dia terbit dari barat, lalu tenggelam di timur. Tak bisa apa-apa. Yang lebih sadis lagi, apa yang membuat Fir'aun sampai harus masuk neraka, ibu-ibu? Sungai Nil paceklik, tidak ada air. Apa yang terjadi? Fir'aun menjajah daerah-daerah, nyuruh tentaranya ngambil air. Sampai satu waktu, tidak katik lagi air yang bisa dijajah. Lalu apa kata Haman? Haman ini apa? Penasehat Fir'aun. Maka sekarang ini banyak model-model Haman ini.
Ya. Penasehat pemimpin tidak beres ini. Aduh, dem, jangan panjang. Aku ngomong aduh, bang, aku cengah-cengir. Ini seriusnya bapak ini. Ya, aduh yang model-model Haman itu, penasehat pemimpin yang tidak beres. Ya, apa yang terjadi, Bu? Apa kata Haman? Tolong panggil Musa. Kita sekarang cuma satu, ini sebagai cerita penutup. Ya, lalu apa? Nabi Musa dipanggil. Wahai Musa, coba kau hubungi Tuhanmu. Kau panggil Tuhanmu agar kami bisa dapat air. Sudah sekian banyak cara, kata Haman, kami tidak bisa lagi. Coba, Fir'aun, Tuhan sekelas Fir'aun bingung. Nurunkan hujan, be bingung. Mana nak jadi Tuhan model ini, Bu? Ya, nengok umat kehausan bingung. Sampai minta tolong sama Nabi Musa untuk menghubungi Tuhannya. Apa kata Musa? Kira-kira kalau aku bisa nurunkan hujan, kau beriman tidak wahai Firaun? Aku akan beriman. Oke. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Turun hujan, ibu-ibu. Masya Allah, derasnya bukan main. Apa kata Firaun? Wahai Musa, kau sedang beruntung saja. Kebetulan kau doa pas musim hujan datang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang benarnya kata Allah tuh Pak Yosef, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'min. Wong kafir tuh Bu, nak dinasehati cak manapun, nak dibuktikan cak manapun, dak galak nurut. Kenapa zaman sekarang Allah dak galak membuktikannya apalagi kecuali beberapa saja? Karena banyak Allah menunjukkan buktinya kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi itulah dikasih oleh Allah kesimpulan dalam surah Al-Baqarah. Dan kalau wong dak galak nurut jangan capek-capek. Ya, tetangga lah diajak jamaah dak galak dem. Unjuk ayat ini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diajak tarawih, aku dak galak man yang 20. Lah dibuat 8, iya badan aku pegel galo. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke lah, ini belah kajian kita hari-hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu ini galau tetap semangat sampai akhir mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan nuzul Quran ini menyinari hati kita. Amin. Dan bulan Ramadan ini menjadi berkah buat kita galau-galau. Ibu-ibu yang tadarus dengan Quran hari ini jangan berhenti terus walaupun belum sampai sekelas Imam Syafi'i. Terus, ya Allah maafkan aku. Cuma ini yang bisa aku baca. Aku tidak bisa menandingi Imam Syafi'i. Ingat, Allah tidak memaksakan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini, malam hari ini rasanya ingin meminta surga ya Allah. Tapi malu ya Allah. Malu karena terbayang dosa-dosa ya Allah. Terbayang dengan kesalahan ya Allah. Tapi kami ingat dengan rahmat-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah. Di dunia ini, orang yang tak beriman dengan-Mu saja Kau berikan kekayaan ya Allah. Di dunia ini ya Allah, engkau yang tak beriman saja Kau berikan keberhasilan ya Allah. Apalagi kami ya Allah. Kami seorang muslim yang beriman kepadamu ya Allah. Kalaupun tidak dapat rahman-Mu di dunia ini, berikan kami rahim-Mu di akhirat nanti ya Allah. Rahmati kami ya Allah, agar kami menjadi ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, cukup kepahitan kami di dunia ini dengan kemiskinan, dengan kesulitan ya Allah. Maka bukakanlah pintu surga-Mu sebagai hadiah bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar puasa kami tidak pantas untuk menjadikan kami orang yang masuk pintu rayyan ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, dengan segala kasih sayang-Mu ya Allah, puasa kami sekecil apapun tingkatannya, mudah-mudahan menjadikan kami berhak untuk masuk pintu rayyan, berhak berkumpul dengan para nabi-Mu ya Allah, berhak dengan berkumpul dengan para aulia-Mu ya Allah. Begitu juga dengan Al-Quran kami ya Allah. Walaupun dalam umur kami 50 tahun ini baru satu kali kami khatam ya Allah, jadikan itu adalah ibadah yang Engkau terima ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.